bergabung di room. Mari kita mulai webinar pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir di room webinar sesi kedua dari komunitas pegiat literasi Netra Pena. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kegiatan pelaksanaan webinar pada sesi kedua ini berlangsung pada pukul 15:15 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Berikut ini susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan narasumber kedua, yang ketiga pemaparan materi kedua, dan yang keempat berbagi praktik baik dan inspiratif. Yang kelima pembacaan kesimpulan, yang keenam doa, dan yang ketujuh penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Berikut adalah judul materi webinar sesi kedua ini, Grow Mindset terhadap transformasi digitalisasi pendidikan. Mari kita buka acara pada sore hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu perkenalan narasumber kita yang kedua. Mohon disimak baik-baik ya Bapak Ibu. Nama Aryadi Yudo Wibowo, instansi SDN Cantel. Riwayat pendidikan S1 PJOK UIBU Malang, S2 PBSI Unikma. Yang ketiga pendidikan profesi Undiksa Bali. Pengalaman organisasi Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Ngawi, Komunitas Pendekar Kabupaten Ngawi, Sekretaris KKG PJOK. Karya yang dihasilkan juara 1 inovasi belajar plotting Guru Penggerak Kabupaten Ngawi, Guru Penggerak Angkatan 5, PP Angkatan 10, plotting PPKG Kemendikbudristek. Baik, untuk memasuk Bapak Ibu hadirin sekalian, berikut sudah ditayangkan biodata narasumber kita yang kedua. Baik, selanjutnya kita akan masuki acara inti, yakni pemaparan materi yang kedua oleh Bapak Aryadi Yudo Wibowo. Untuk beliau dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya Kakak Rahayu. Kakak. Juga dulu ya. Nggih, monggo Bapak dimulai Bapak, kita fleksibel santai mawon. Nggih, monggo. Terima kasih atas kesempatannya Ibu moderator yang saya hormati dan Ibu Ketua Netra Pena yang saya hormati serta jajaran pengurus serta Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa hari ini kita bisa berkumpul dalam webinar yang pertama yang dilaksanakan oleh komunitas Netra Pena. Bapak Ibu sekalian, hari ini materi kita akan teruskan dari narasumber yang kemarin, Bu Rahma, yang juga hadir pada hari ini. Ini saya mohon izin share screen gitu. Mohon konfirmasinya apakah sudah bisa terlihat? Masih proses, sampun Bapak. Sudah? Sampun, sudah. Ini Grow Mindset terhadap transformasi digitalisasi pendidikan. Oh iya, sebelumnya ada pantun dulu Bapak Ibu. Nanti mohon cakepnya.
bunga melati dikirim dari Bekasi. Sampai di rumah ditanam dan dibagi-bagi. Kembangkan potensi dan tingkatkan kolaborasi. Keluarkan ilmu untuk Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah, nah sebenarnya apa yang dimaksud dengan grow mindset itu Bapak Ibu? Jadi yang dimaksud grow mindset itu adalah pola pikir yang berkembang dan terbuka Bapak Ibu. Jadi mulai dari lingkup yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil itu bisa dalam keadaan lingkungan, di rumah, di nasional sampai ke internasional atau global. Jadi kita harus berpemikiran terbuka. Itu yang dimaksud grow mindset. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh tokoh yang namanya Carol Dweck. Dia meneliti, itu kurun waktunya sangat lama sekali, bukan sebentar, itu puluhan tahun. Jadi keberhasilan itu seperti ini. Keberhasilan dan kegagalan belajar ditentukan bukan oleh tingkat kecerdasan, tetapi pola pikir yang berkembang. Penelitiannya ini hasilnya. Jadi berhasil atau tidak berhasil itu ditentukan bukan tingkat kecerdasannya atau kepintarannya. Yang harus pola pikir yang terbuka, menerima perubahan dan yang berubah. Kemudian Bapak Ibu, ada sebuah buah kalimat yang bisa kita bedakan. Ini pola pikir yang berkembang ya. Saya tidak bisa melakukannya. Saya belum bisa melakukannya. Apakah yang membedakan dua kalimat tersebut? Kita amati yang pertama, saya tidak bisa melakukannya. Jadi dia pemikirannya itu sudah tertutup, mindsetnya sudah, wah saya tidak bisa. Otomatis kelanjutannya terbentuk mindset bahwa dia tidak bisa melakukannya. Kemudian kalimat berikutnya, saya belum bisa melakukannya. Untuk yang kalimat kedua ini, belum bisa, itu belum tentu di akhirnya nanti juga tetap belum bisa. Karena dia terus belajar, berusaha, bisa jadi akhirnya beda cerita dengan kalimat yang utama. Berikutnya Bapak Ibu, ada kalimat lagi, membaca itu sulit. Saya bisa meningkatkan kemampuan membaca setapak demi setapak. Kita perhatikan lagi, kira-kira mana ini yang pemikiran yang berkembang itu Bapak Ibu. Ada yang bisa open mic. Yang kedua, bisa menyebutkan alasannya itu. Saya persilahkan untuk open mic untuk berpendapat. Karena di kalimat kedua itu seperti ada semangat untuk membaca, meskipun hanya setapak-setapak, tapi dia punya semangat dan menasai sebuah keyakinan pasti akan bisa meskipun hanya setapak-setapak gitu dibandingkan kalimat yang pertama. Kalau kalimat utama itu membentuk sebuah mindset yang negatifnya. Iya. Ya, bagus. Kemudian saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, mohon maaf Bapak. Untuk Bu Ira mohon di-mute apabila tidak berpendapat agar tidak mengganggu peserta yang lain. Terima kasih. Pendapat saya persilahkan lagi untuk kalimat berikutnya. Ada pertama, saya tidak pandai membaca. Ada kalimat kedua, kemampuan membaca saya bisa lebih baik. Kira-kira yang pola pikirnya berkembang itu yang mana? Bisa langsung open mic Bapak Ibu.
Ji, monggo. Tangan. Saya ya. Ji, Ya, untuk pendapat saya itu ya kalimat yang kedua, karena kalimat pertama dan kedua itu memang beda ya. Kalimat pertama itu kalimat negatif, sedangkan yang kedua itu kan kalimat positif. Jadi kalau kita dalam membuat kalimat saja kita sudah negatif, berarti nanti yang ada dalam mindset kita juga hal-hal yang negatif. Jadi itu akan memiliki motivasi dan akan menghalang-halangi langkah kita untuk lebih maju lagi. Demikian kalau menurut saya. Terima kasih. terima kasih. Dari Bu siapa, Ji? Bu Rahma. Saya Bu Rahma. Siap, Bu. Terima kasih atas pendapatnya. Dari kalimat-kalimat ini dan juga pendapat dari Bapak Ibu sudah ada gambaran sedikit ya untuk growth mindset itu seperti apa. Ini akan saya lanjutkan berikutnya. Ini sudah. Berikutnya adalah tahap-tahap membentuk pola pikir yang positif, Bapak Ibu. Jadi ada prosesnya. Growth mindset itu yang pertama itu proses belajar, bahwa di sini itu menimbulkan minat dan motivasi, juga ada keinginan untuk belajar. Ketika dia menerima perubahan atau menerima masukan yang hal yang baru, dia itu sudah dalam hati sudah ada niat untuk motivasi untuk belajar hal yang diterimanya itu. Jadi growth mindset itu ada 4 ini ya elemen ya, ini ya. Jadi kalau terpenuhi salah satu itu kurang lengkap atau terpenuhi 2 itu kurang lengkap. Growth mindset itu akan terbentuk apabila sudah memenuhi 4 tahap ini. Jadi yang tahap kedua itu ada aksi. Jadi setelah dia mau dan termotivasi untuk bisa, kemudian dia mempunyai keberanian untuk aksinya. Jadi dia mau melakukan, mau mencoba apa yang menjadi perubahan. Kemudian kolaborasi. Kita makhluk sosial, Bapak Ibu, kita manusia, kita butuh berkolaborasi atau berinteraksi dengan makhluk lain. Jadi dia punya kemauan untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan orang lain, kerjasama dalam hal apapun. Kemudian yang terakhir, setelah dia bisa menguasai hal yang menjadi perubahan tersebut, dia mau untuk berbagi dan bermanfaat untuk sesama. Nah, inilah tahap-tahap pola pikir yang berkembang, Bapak. Tentang kita belajar, itu biasa ya Bapak Ibu, kita melakukan sebuah kesalahan, kita ibaratkan membaca saja. Dalam belajar membaca, murid itu tidak ada yang langsung bisa membaca lagi. Jadi ada proses dan sebuah tahapan. Yang pertama kita mengenalkan huruf, kemudian memasangkan kata, sampai kalimat. Itu adalah proses belajar. Ibaratkan seperti itu. Kemudian ketika dia menemui kegagalan, mengetahui apa kesalahan yang terjadi, dia belajar apa sih yang menyebabkan kegagalan yang saya alami itu, sehingga dia bisa memperbaiki kesalahan itu, Bapak Ibu. Seperti itu. Kesalahan, jadi kita sebagai manusia wajar ya apabila kesalahan, kita makhluk yang tidak sempurna, tidak ada hasil proses itu yang mudah, pasti di dalamnya ada sandungan-sandungan, ada kegagalan. Tapi kalau mindset kita sudah terbuka, keyakinannya sudah terbuka, kita tidak takut untuk mencoba kembali sampai berhasil. Berikutnya adalah tahapan-tahapan. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira berada di posisi mana ketika kita mendapatkan sebuah hal baru? Apakah langsung menolak? Saya tidak mau melakukan itu.
Kemudian di agak tangga atas, selangkah tangga atas, saya tidak dapat melakukan itu, tidak mau dan tidak dapat. Kemudian naik ke tangga atas lagi, saya mau melakukan itu. Kemudian bagaimana saya melakukan itu? Dia sudah tahap berpikir ini Bapak Ibu. Di tengah-tengah ini dia sudah berpikir, bagaimana ya caranya agar saya bisa, apakah berkolaborasi atau belajar sendiri. Kemudian di tahap atasnya saya akan mencoba melakukan. Mencoba ini sudah di tahap aksi tadi Bapak Ibu, ada 4 unsur tadi. Dia sudah berani mencoba untuk melakukan. Kemudian naik tangga lagi, saya dapat melakukan itu. Ini sudah mulai terbentuk mindset Bapak Ibu. Di tangga ini kita sudah terbentuk mindset, walaupun kita menemui kegagalan di awalnya, tapi dia terus berpikir secara positif agar bisa dan dapat melakukan itu. Kemudian di tangga berikutnya adalah saya akan melakukan itu. Di sini timbul semangat, kemauan, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Kegagalan dihadapi lagi sampai akhirnya dia ada di puncak tangga, yaitu saya sudah bisa melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu, otak kita itu bekerja seperti otot. Kita ibaratkan kalau kita nge-gym itu orang-orangnya itu badannya besar, berotot. Itu kalau otak juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita latih untuk selalu berpikir, selalu terbuka pemikiran, itu otak itu akan bertambah kuat. Jadi untuk menghadapi itu kita harus sering melatih otak kita agar bisa bekerja secara optimal. Ini Bapak Ibu, cara membangun growth mindset yang terbentuk dalam otak kita. Kita harus mengetahui mindset kita, mau menolak ataukah mau menerima ataukah mau melakukan. Itu harus kita ketahui terlebih dahulu melalui minat, semangat. Kemudian setelah itu kita harus melatih. Jadi kalau sudah timbul semangat, kita harus berlatih, sering berlatih. Kalau hanya semangat saja itu ya bisa terkendala Bapak Ibu. Juga harus berlatih juga, nggih. Setelah itu kelilingi diri dengan orang yang memiliki growth mindset juga. Jadi kalau sekitar kita itu pengaruhnya adalah growth mindset, dengan sendirinya kita juga akan terbentuk growth mindset itu. Tapi apabila yang sekeliling kita itu mindsetnya sudah tertutup, maka otak kita itu otomatis akan menyesuaikan, selalu berpikir negatif terhadap perubahan ataupun hal-hal yang ada di sekeliling kita. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk kemudian kesuksesan MC Gunung Es. Kesuksesan yang kita lihat, yang terlihat oleh mata kita, kesuksesan apa yang dialami orang lain, itu diibaratkan gunung es yang terlihat di permukaan ini Bapak Ibu. Jadi ada Cristiano Ronaldo misalnya, orang itu melihat, wah, langsung sukses, pembayarannya besar, mobilnya banyak. Tapi orang tidak melihat apa yang dialami Cristiano Ronaldo. Dia ada dedikasi, ada kerja keras, latihan, disiplin. Dia juga mengalami kegagalan, kekecewaan, pengorbanan, kegigihan untuk berjuang. Kita contohkan saja Bu Rahma ada, Bu Rahma itu saya tahu
dulu pernah menjadi guru prestasi tahun berapa? 2019 kalau nggak salah. Iya Bu. 2018 2019. Ya itu Bu Rahma. Orang yang dilihat yang dinilai dari Bu Rahma itu Bu Sri Hartini ini juga hadir ya. Halo Bu Sri Hartini. Ada itu Bu Sri Hartini. Ya, siap hadir. Ya hadir ya. Ini juara satunya ini. Apa yang dilihat orang-orang itu ada di sini Bapak Ibu. Yang tidak dilihat ini. Saya yakin Bu Rahma, Bu Sri Hartini juara 1, Bu Rahma juara yang kedua kalau nggak salah itu apa ya? Kedua kalau nggak salah. Itu yang tapi dia orang-orang itu tidak melihat apa yang dilakukan Bu Sri Hartini, Bu Rahma. Pasti dia bekerja keras, belajar, disiplin, juga mengalami kekecewaan, kegagalan, pengorbanan. Inilah yang terjadi fenomenanya Bapak Ibu, di lingkungan sekitar kita. Bukan hanya di bidang olahraga, ada pengusaha-pengusaha sukses, Elon Musk yang punya Kentucky Fried Chicken. Itu orang-orang pasti sudah suksesnya, nggak mungkin jatuh bangun. Wah enak seperti ini dari bawah. Tapi apa? Dia tidak mau mencoba untuk sukses karena apa? Growth mindset-nya belum terbentuk. Soalnya kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Maidu. Iri maidu. Nah itu bahasa Jawanya seperti itu. Nah ini mengapa dunia pendidikan berubah? Ini kita ke grow mindset. Tadi kita materinya ke grow mindset pribadi ya Bapak Ibu. Sekarang kita melihat banyak perubahan-perubahan di dalam dunia pendidikan. Ini saya skip. Lebih suka mana? Wah itu nanti juga boleh open mic. Yang pertama membaca informasi di koran cetak. Ada kalimat kedua, membaca informasi di gawai atau handphone. Kira-kira yang kalau sekarang itu Bapak Ibu yang lakukan itu yang mana? Coba open mic. Handphone Bapak. Handphone ya, masih ada yang pakai koran, ada tapi jarang gitu. Kemudian kalimat yang kedua, ada bekerja menggunakan komputer rumah atau PC. Itu yang komputer hidup itu ya, ada layarnya, ada harddisknya, ada keyboardnya besar itu di kantor-kantor. Dan sekarang juga mungkin sudah jarang sekali digunakan. Yang kedua menggunakan laptop. Kira-kira Bapak Ibu suka yang memakai mana? Laptop Bapak. Alasannya apa Bu Nji? Alasannya ya barangnya kecil, mudah dibawa kemana-mana. Lebih fleksibel Bapak. Lebih fleksibel juga, betul. Tinggal ditaruh dalam tas. Yang ketiga ada di transaksi di bank. Yang kedua transaksi di mobile banking. Kalau transaksi di bank ini kita harus menuju bank, membawa rekening tabungan. Setelah itu sampai di bank masih antri. Kemudian transaksi di mobil banking itu sudah tahu semuanya, nih mesti sudah lazim itu. Kita punya suatu perangkat handphone. Ada yang mengangkat tangan? Monggo, silakan untuk berpendapat. Bu moderator. Ada yang mengangkat tangan? Baik, dipersilakan Pak Anto. Oh, terpencet. Paling terpencet. Saya lanjutkan ya. Nah. Saya ada kita ke flashback ini. Jadi zaman dahulu itu handphone itu pada zaman dahulu ada yang Nokia tuli-tuli itu kalau nyebutnya kita besar, ada antenanya. Kemudian seiring perkembangan zaman
itu bentuknya sudah kecil-kecil, rapi-rapi, tapi suaranya masih tilololet itu kalau dulu yang keren itu Nokia itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian berkembang lagi suaranya itu yang apa ya namanya, poliponik, itu suaranya lebih jernih. Kemudian berkembang lagi BlackBerry, zaman dulu yang ngetren BlackBerry. Berkembang lagi Android, sampai sekarang ini Android juga mengalami beberapa perubahan Bapak Ibu. Yang pertama itu saya beli Android itu RAM-nya itu 256 MB. Kemudian seiring perkembangan zaman karena aplikasi semakin banyak, itu berkembang lagi 512. Terus berkembang lagi 1 giga, berkembang lagi 2 giga, sampai sekarang sampai ada yang 12 giga. Karena apa? Ya, memang sekarang aplikasinya itu RAM yang besar Bapak Ibu. Itu juga dengan perkembangan komputer Bapak Ibu. Zaman dulu komputer itu sangat besar sekali, Pentium 4 itu belum ada mouse-nya, sampai berkembang terus sampai menjadi laptop. Nah, kalau bisa dibayangkan kalau kita sebagai operator sekolah misalnya, kalau memakai komputer rumah atau PC, operator rapat ke kantor, kita harus mereteli dulu layarnya, kemudian membawa harddisknya. Tapi sekarang seiring perkembangan zaman, laptop sudah semakin canggih, bisa dilipat, dimasukkan tas, maunya operator rapat langsung masukkan saja, berangkat. Nah, bayangannya seperti itu Bapak Ibu, perkembangan-perkembangan yang terjadi di era ini. Apa yang terjadi kalau tidak berubah? Nah, ini saya mengutip dari Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo. Ada saja orang yang merindukan terhadap keberhasilan zaman dahulu. Disebutnya bahwa zaman dahulu lebih hebat, termasuk pendidikannya. Mereka tidak menyadari bahwa kehebatan itu hanya untuk di zaman. Tatkala zaman berubah, apa tuntutannya? Maka tuntutannya juga berubah pula. Tanpa menyesuaikan dengan tuntutan perubahan, pendidikan akan ketinggalan zaman. Ini kutipan dari Profesor Dr. Haji. Kalau kita melihat lagi, kalau contoh barang Bapak Ibu, kalau HP dulu, Nokia yang saya bilang tuli-tuli tadi digunakan sekarang, wah kalau zaman dulu gini Bapak Ibu, wah punya HP, wah keren. Padahal itu hanya HP. Kalau kita sekarang HP ditulis-tulis, apakah cocok kalau HP itu digunakan sekarang? Kita dulu menggunakan komputer duduk atau komputer rumah. Apakah itu cocok digunakan di masa sekarang? Nah, ini kesimpulan dari profesor ini Bapak Ibu. Kemudian ada quotes dari saya Bapak Ibu. Satu-satunya yang permanen dalam hidup adalah perubahan itu sendiri. Jadi dalam perkembangan zaman itu tidak ada yang permanen Bapak Ibu, kecuali perubahan itu sendiri. Itu Bapak Ibu quotes dari saya. Terima kasih. Setelah ini saya ada video Bapak Ibu, nanti tolong disimak, kita berliterasi atau bersama audio visual. Jadi saya izin share lagi, share screen lagi. Nanti di akhir saya mau minta sharingnya untuk berbagi, boleh analisa video ataupun berbagi kisah-kisah inspiratif di sekolahnya, program-program, bisa Bapak Ibu.
Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah terlihat. Sudah. อีก100 ปีข้างหน้าพระอาทิตย์ก็ยังตกแล้วก็ขึ้นใหม่ทุกวันเราเองก็ต้องก้าวเดินไปข้างหน้าใช้ความรู้ที่มีทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนี่คือคำพูดของครูที่บอกพวกเราเสมอหมอโน้ตสวัสดีครับอาจารย์ หมอโน้ต สวัสดีครับอาจารย์ เป็นไงบ้างครับอาจารย์ว่าอาจารย์หายดีแล้ว ผลแลบมันอาจารย์เป็นหมอเหมือนกันจะกลับไปออกข้อสอบให้เด็กครับแป๊บนะครับมาเดี๋ยวช่วยนิดนึงนะครับขอบคุณครับเป็นดวงที่ขาด แหมส่งก็เป็นอาจารย์อนาโตมีเลยนะคะ เยี่ยมนะคะคุณหมอเวลาเยี่ยมละค่ะ พักผ่อนเยอะๆนะคะอาจารย์พักผ่อนเยอะๆนะคะอาจารย์ สวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับเยอะไหมไม่เป็นไรครับอาจารย์มีสีข้ามมือครับนี่ครับอาจารย์เอาไปทำอะไรครับเอาไปสอนหนังสือสองอย่างคือมันเริ่มตัดอะไรชอบเรื่องดีเลยนะครับไปไหนอ่ะทำไมไม่ไปเรียนไหนว่าอยากเป็นหมออยากช่วยเหลืออยากเป็นหมออยากช่วยเหลือคนไงเนี่ยนะผมเนี่ยนะสภาพแบบนี้แหละครับอาจารย์ที่จะช่วยเหลือคนผมยังไม่รอดเลยครับตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับพ่อแม่ผมก็ไม่มีหมอได้เนี่ยนะต่อให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ยนะไม่มีใครจะภูมิใจกับผมหรอกครับอาจารย์เนี่ยจะภูมิใจที่เราให้คนเปลี่ยนมืออาชีพครูว่าเป็นเหมือนเรือจ้างจริงๆแล้วครูทำมากกว่านั้นครูไม่ใช่แค่ส่งสิ่งให้ทุกฟังแต่ยังคอยดึงเราขึ้นมาเมื่อเราที่นี่นะคือเด็กที่มันเกิดเกิดสติให้เดินไปในทางที่ถูกต้องรู้ก่อนว่าผิดแล้วว่าผิดแล้วแต่ว่าจักรยานขายเดินทางก็ได้
หรอคะ ขอบคุณครับ เมื่อจดหมายฉบับนี้ถึงมือนกเมื่อจดหมายฉบับนี้ถึงมือนกจากไปแล้วครูคงจากไปแล้ว และนั่นทำให้ครูบอกลงได้ว่าที่แรกที่คนตายจะเดินทางไปถึงคือการได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของใครสักคนแต่จะเป็นความทรงจำที่ดีหรือไม่ขึ้นกับสิ่งที่เราปฏิบัติกับคนคนนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ตลอดชีวิตมักจะมีคนถามว่าครูเรียนหมอแต่ทำไมมาจริงๆอาชีพครูกับหมอนะจริงๆอาชีพครูกับหมอนะแต่ทำอยู่อย่างหนึ่งรักษาใช้ความรู้ที่มีอยู่รักษาผู้อื่นรักษาด้วยการให้สติปัญญาผู้รักษาด้วยการให้สติปัญญาส่วนหมอก็รักษาด้วยการแพทย์เมื่อเห็นคนที่เรารักษาดีขึ้นเราก็มีความสุขไปด้วยนี่เป็นเหตุผลที่ครูเป็นครูมาตลอดชีวิตและแม้ไม่มีลมหายใจและแม้ไม่มีลมหายใจก็ยังอยากเป็นครูต่อไปฝากหมอด้วยนะทำความเคารพอาจารย์ใหญ่ครับIbu guru semua, kita yang di sini adalah orang-orang hebat. Mari kita bersama berkolaborasi untuk kemajuan Indonesia. Untuk Ibu moderator, Baik, Bapak. saya persilahkan. Jadi di sini saya nanti tidak ada sesi pertanyaan Ibu moderator, membuka untuk sesi berbagi. Siapa tahu ada kisah-kisah inspiratif di antara Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Terima kasih. Saya Arya Wibowo. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali Bapak narasumber kedua kita pada sore hari ini, Bapak Ibu guru hebat. Saya sampai terharu dan terenyuh melihat video tadi. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin share mungkin ke komentar tentang video yang sudah ditayangkan Bapak Aryadi tadi, atau mungkin punya kisah inspiratif atau praktek baik yang bisa berbagi di sini bersama Bapak guru hebat dari Sabang sampai Merauke di room webinar sore hari ini. Baik, dipersilakan. Oke, baik untuk Pak Lalala, lalala. Lucu sekali, Bapak. Terima Itu kasih Ibu moderator yang baik hati dan kostumnya. tidak sombong. Ini pertama Oke, monggo Bapak. komentar saya adalah terharu. Saya juga ikut sedikit meneteskan air mata setelah saya lihat ternyata saya kelilipan. Jadi begini, rekan-rekan semuanya, benar sekali yang terjadi di dalam video tersebut. Itu memang benar-benar realitanya seperti itu. Saya teringat sebuah quote lagi gitu ya, bahwa sebenarnya kita mengajar, yang diingat anak-anak itu bukan tentang pengajaran kita, pelajaran yang kita sampaikan, bukan, tetapi bagaimana pelayanan kita ke mereka, bagaimana perhatian kita ke mereka. Bisa dilihat tadi video di pertengahan video itu sebenarnya yang menyentuh si siapa tadi namanya, anggaplah namanya siapa tadi,
namanya siapa tadi Pak ya? Anggaplah Ahmad gitu ya, misalnya Ahmad. Yang oke, yang menyentuh nop itu sebenarnya kan bukan tentang pembelajaran saat entah beda-beda atau apa, bukan, tapi bagaimana seorang gurunya itu bisa perhatian sama dia, yang selalu diingat sama dia seumur hidup ya perhatiannya itu sebenarnya. Bukan tentang media kita, pembelajaran kita di kelas bagus, bukan tentang penyampaian kita bagus di kelas gitu, bukan sebenarnya. Yang diingat oleh anak didik kita seumur hidup mereka adalah bagaimana perhatian kita ke mereka. Dari perhatian itu luar biasa, dan itu bisa menembus batas gitu, batas-batas pemikiran normal kita. Seperti anak-anak tadi, anak didiknya dari profesor tadi luar biasa, sangat menghormati profesor hingga di ujung usianya. Itu luar biasa yang perlu mungkin kita terapkan pada diri kita ya. Yang tadi yang disampaikan Pak Ari luar biasa, dari mindsetnya dulu kita ubah, kemudian ya bagaimana pelayanan kita ke anak-anak benar-benar dari hati, dan nanti juga akan diterima oleh hati dan kembali lagi dengan hati gitu. Jadi itu sih dari saya, intinya kita bagaimana perhatian ke anak harus lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih Ibu Moderator dan Bapak pemateri pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya mungkin kalau jadi muridnya Bapak ini juga senang Pak, kalau Bapak pakai kostum seperti itu ya, lucu. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin share pengalaman baik, berbagi baik. Boleh, silakan. Program sekolahan juga boleh. Nah, mungkin program sekolah. Diadaptasi. Nah, ini ada Bu Wahyu Pak, ingin berbagi praktik baik Pak. Dipersilakan Bu Wahyu. Terima kasih untuk waktunya moderator ya. Selamat sore Pak Aryadi nggih, sama Bapak Ibu guru yang lainnya juga. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Bu. Baik, saya tertarik dengan topik yang disampaikan oleh Pak Aryadi tadi ya, terkait grow mindset terhadap transformasi digitalisasi pendidikan yang ada di Indonesia. Tadi Pak Ari bilangnya kita nggak boleh bertanya ya, tapi karena nggak boleh bertanya jadi saya minta pencerahannya deh, saya balik jadinya. Begini Pak Ari, saya itu kemarin itu kan dapat membaca dari kayak media sosial gitu ya Pak Ari, bahwa kalau nggak salah itu Kemendikbudristeknya itu kan meluncurkan program baru yang salah satunya itu mau mengubah kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Sangat menarik sih dengan quotes yang dibacakan Pak Ari tadi ya, karena satu-satunya yang permanen di dalam hidup ini adalah perubahan itu sendiri. Nah, itu sebenarnya gimana sih Pak Ari? Beneran kita mau berganti ke kurikulum nasional, ataukah kurikulum yang akan diluncur itu sebatas kayak penyempurnaan kurikulum sebelumnya, atau cuma ganti nama aja Pak Ari? Tolong penjelasannya Pak Ari, pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita langsung praktek untuk grow mindset-nya ini terhadap perubahan ini. Jadi pengetahuan saya untuk kurikulum nasional itu, karena tahun-tahun sebelumnya untuk tingkat SD kita kan baru melaksanakan kurikulum merdeka itu di tahap kelas 1 dan kelas 4. Terus kemudian di SMP itu kelas 7 kalau tidak salah. Di SMA-nya kelas 10. Di tahun berikutnya ditambahi lagi kelas 2 dan kelas 5 untuk sekolah dasar. Kemudian di SMP-nya itu kelas 8, di SMA-nya kelas 11. Nah, di tahun ajaran baru nanti semuanya sudah lengkap melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum nasional itu dasar dari kurikulum merdeka yang diterapkan seluruhnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Bagaimana?
Sudah mendapat pencerahan? Sudah. Awalnya kan gini, saya kan kebetulan ngajar kelas 6. Nah, ini kan rencananya program tersebut akan dimulai bulan Maret. Sedangkan kan guru kelas 3 sama kelas 6 itu kan belum kan, baru akan mengikuti kurikulum Merdeka itu kan nanti awal tahun pelajaran. Nah, kemarin galau, loh kok saya belum mengikuti sudah berubah gitu loh. Jadi kurikulum nasional itu adalah secara menyeluruh pelaksanaan dari kurikulum Merdeka, Bu Wahyu. Baik, terima kasih Pak Aryadi ya atas Baik, terima kasih Pak Aryadi ya atas pencerahannya. Baik, terima kasih. Ini juga pencerahan buat Bapak Ibu guru semua yang kemarin juga mungkin viral di TikTok ya. Belum mengikuti kurikulum Merdeka, sudah ganti kurikulum nasional. Padahal ini adalah bentuk dari pemerataan. Jadi semua kelas 1 sampai dengan kelas 6 akan melaksanakan kurikulum Merdeka, hanya saja diganti menjadi kurikulum nasional. Jadi bukan ganti kurikulum gitu ya Bapak Ibu. Baik, saya tadi juga penasaran ini Bapak Aryadi, tadi sudah menyenggol Bu Sri Hartini sepertinya yang guru berprestasi ya Pak ya. Mungkin bisa ini lagi praktek baik. Bagaimana ini Bu? Masih ada enggak ya Pak di room ini ya Pak? Bu Sri Hartini. Bagaimana Bu sharing Bu pengalaman? Bu, bagaimana Bu sharing Bu pengalaman Bu? Wah, luar biasa sekali Bu. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih. Mohon maaf tadi sempat terpental dari gimmick koneksi internet di rumah putus. Baik, tidak apa-apa Bu. Yang penting bisa sharing, ini saya juga penasaran ini Bu. Bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Silahkan Bu. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Sebenarnya di sini banyak sekali yang lebih hebat ya. Kebetulan saja kemarin memang benar saya bersama dengan Bu Rahma itu mengikuti seleksi guru prestasi dan alhamdulillah nyenggol terkait dengan pencapaian sampai guru menjadi guru prestasi. Dan di titik ini sebenarnya saya ingin mengaitkannya dengan video yang sudah Pak Aryadi tampilkan tadi. Saya sependapat dengan Pak Tralala. Ini sepertinya Bang Ais ya. Kalau nggak salah. Saya setuju dengan pernyataan beliau bahwasanya ketika kita di depan anak-anak itu tidak hanya dari segi kognitif ya atau materi pelajaran yang benar-benar masuk ke yang terkesan di hati mereka, yang mana yang akan dibawa sampai mereka dewasa, tetapi perhatian. Bahkan ini mungkin bukan berbagi praktik baik, tapi berbagi kisah inspiratif barangkali yang saya alami sendiri, Bapak Ibu. Saya semacam yang tadi dialami oleh Nob. Saya terlahir dari keluarga yang notabene latar belakang, mohon maaf ya, bisa dibilang tidak mampu. Dari kecil saya sudah ditinggal oleh bapak, meninggal, sehingga mindset saya itu dari kecil sudah terbentuk. Apakah nanti saya bisa? Apakah bisa seperti teman-teman? Apakah bisa nanti saya mencapai? Saya juga punya cita-cita seperti itu. Nah, ketika saya di bangku sekolah, saya mendapatkan bapak dan ibu guru yang sangat luar biasa. Bahkan ketika saya mengikuti berbagai BIMTEK atau diklat, ketika saya ditanya satu kata yang paling berkesan ketika Buartini sekolah, itu satu kata, yaitu perhatian. Yang notabene ini adalah perhatian dari bapak dan ibu guru yang sangat terkesan, sangat saya bawa sampai saya mencapai di titik sekarang ini. Bapak dan ibu guru yang luar biasa perhatiannya, bahkan sampai paham sedetail
serinci mungkin apa yang saya alami, sehingga beliau-beliau yang membangkitkan motivasi, semangat, dan alhamdulillah sedikit banyak mindset saya sudah ini seperti yang disampaikan Pak Riyadi tadi, pola pikir yang berkembang. Sedikit demi sedikit, meskipun dengan susah payah keluarga saya mengantarkan saya bisa sekolah. Bahkan kisah-kisah tertentu yang sangat barangkali bisa dianggap menyedihkan itu saya alami, tetapi Bapak dan Ibu guru yang selalu ayo kamu pasti bisa, dan alhamdulillah sampai sekarang beliau Bapak Ibu guru yang masih sugeng atau masih hidup itu terus memupuk motivasi dan semangat untuk saya. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi saya sependapat, dan ini memang benar-benar kisah yang saya alami sendiri, atau mungkin Bapak dan Ibu guru yang lain juga pernah mengalami, bahwa mengajar dari hati adalah hal yang sangat istimewa yang akan terus mendapatkan tempat istimewa di hati para peserta didik. Demikian Mbak Rahayu, terima kasih. Ibu, sangat luar biasa sekali. Baik, terima kasih Ibu, sangat luar biasa sekali. Ibu dari Kabupaten Ngawi ya Bu ya? Iya. Masya Allah. Terima kasih Bu, semoga kisah inspiratif ini bisa menjadi pembelajaran dan grow mindset kita sebagai guru ya Bu ya, untuk mengalami beberapa perubahan yang akhir-akhir ini, PMM dan kurikulum. Jadi kita harus grow mindset, berpikir positif, jangan berpikir negatif dulu Bapak Ibu. Kita pasti bisa. Mari, terima kasih. Baik, saya juga akan mengingatkan akan adanya presensi yang di-share ya Bapak Ibu di kolom chat oleh sekretaris kami. Nah, sambil menunggu sudah muncul ini yang ditunggu-tunggu. Nah, sambil presensi mungkin ada yang ingin bertanya dan berbagi praktek baik, dipersilakan Bapak Ibu. Apakah sudah cukup? Apakah sudah cukup? Baik, apabila sudah cukup, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuki acara berikutnya, yakni pembacaan kesimpulan dari Ibu Wahyu dari Banyuwangi. Dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih waktunya untuk moderator. Mohon izin untuk membacakan nutulan pada webinar di hari kedua yang temanya di sini grow mindset terhadap transformasi digitalisasi pendidikan, yang disampaikan oleh narasumber kedua Bapak Ariyadi Yudo Wibowo. Yang pertama, untuk menumbuhkan grow mindset itu kita kembalikan ke pola pikir, di mana kita harus berani membuka diri, membuka pikiran untuk hal-hal yang positif. Yang kedua, berani mencoba dan semangat menghadapi perubahan. Ketiga, kita itu harus berani keluar dari zona nyaman. Yang keempat, perubahan juga berlaku di dunia pendidikan. Kenapa? Dengan adanya perkembangan teknologi, maka kita mau tidak mau harus beradaptasi atau menyesuaikan diri agar tidak ketinggalan zaman. Hal inilah yang menjadi titik poin kita sebagai pendidik untuk menyiapkan anak-anak sebagai generasi di era generasi emas. Yang kelima, kalimat penutup pada webinar kali ini adalah bahwa yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Sudahkah kita siap untuk menjadi agen perubahan? Mari kita evaluasi diri sendiri bersama demi membawa nahkoda pendidikan Indonesia menjadi lebih baik dan berdaya guna. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Wahyu, jauh-jauh dari Banyuwangi ini Bapak Ibu. Ini adalah sekretaris dari komunitas Netra Pena Bapak Ibu yang selalu menguprak-nguprak itu ya bahasanya di grup. Iya, mengejar-ngejar Bapak Ibu guru di grup WA. Baik,
Terima kasih. Di penghujung acara, mari kita berdoa karena acara pada sore hari ini berjalan lancar ya Bapak Ibu. Untuk memimpin doa saya persilakan Bang Lala. Bang Lala. Biasanya memimpin doa Ustadz ini Biasanya memimpin doa Ustadz ini tidak apa-apa, tetap iya betul. Tidak apa-apa, Baiknya tetap insya. hikmat dan khusyuknya tetap ya Pak. Oke, Baik, terima kasih. dipersilakan Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, alhamdulillah telah kita laksanakan untuk webinar yang dilaksanakan oleh komunitas Netra Pena selama 2 hari ini, dan alhamdulillah hari ini di hari kedua, hari terakhir, kita melaksanakan dengan sukses, aman, lancar dan terkendali, dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, marilah kita sejenak berdoa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bisa bermanfaat untuk diri kita, lebih-lebih untuk orang lain, untuk anak didik kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu tiada henti-hentinya, kami dengan kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia. Semoga dengan hadirnya kita semua pada webinar kali ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami, webinar kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahim antar sesama manusia, antar sama komunitas Netra Pena, makhluk hidup yang terbaik, manusia terbaik, ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan yang kami tempuh sesuai kompetensi kami masing-masing. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Foto bersama. Baik, sebagai penutup, selalu saya memberikan sebuah motivasi. Ada 3 aturan kehidupan. Yang pertama, jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, kamu tidak akan pernah memilikinya. Yang kedua, jika kamu tidak bertanya, jawabannya akan selalu menjadi tidak. Dan yang ketiga, jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan selalu berada di tempat yang sama. Maka dari itu, semoga kita semua bisa terus membangun pemikiran yang positif agar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Baik, terima kasih Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat di sini. Mari kita bersama-sama jargonnya Netra Pena. Masih ingat yang kemarin? Ayo, masih ingat tidak? Bersama Netra Pena memajukan literasi. Betul sekali Bu Ayu. Mari bersama-sama. Boleh open speakernya Bapak Ibu. Ayo kita bersama-sama. Salam literasi Bersama Netra Pena. Sama Netra Pena memajukan literasi. Oke, foto bersama dulu nih Bapak Ibu, boleh on cam, boleh on cam dulu Bapak Ibu semua. akan foto bersama on cam. Kita akan foto bersama on cam semua terlebih dahulu. Beri senyuman gembira, senyuman semangat baru, mindset baru. Senyum. Literasinya dulu, literasi. Literasinya Hitung ya. dulu, literasi. Hitung ya. Literasi. Oke.
1, Hitung, Bang. 2, 3, cekrek. Bentar. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi kita foto bersama. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali saya lagi kita hitung. foto bersama. Yang belum menghidupkan kameranya silakan dihidupkan dulu. Silakan dihidupkan dulu. Oke, 1, 2, Silakan 3, dihidupkan dulu. sate. Iya, sudah. Baik, terima kasih Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat. Baik, terima kasih Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Sudah hadir di acara webinar Komunitas Netrapena. Ditunggu lagi sesi-sesi berikutnya. Dan apabila ingin bergabung di Komunitas Netrapena, dipersilakan Bapak Ibu. Bisa chat-chat di grup. Bagaimana caranya? Boleh chat saya juga boleh, chat Bu Wahyu juga boleh. Dipersilakan untuk bergabung di komunitas kami. Komunitas Pegiat Literasi Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bu moderator izin sebentar ya. Baik, Izin sebentar. Bapak Ibu yang belum absen, tolong absen dulu ya, karena absen hanya saya bagikan di kolom chat webinar ini. Tidak ayo di WA group. Jadi yang belum absen, tolong absen dulu. Narasumber yang kedua itu Bapak Aryadi Yudo Wibowo. Silakan diisi dulu. Pengisian absen, tolong nama lengkap beserta Nah, gelar. pengisian absen tolong nama lengkap beserta gelar karena kaitannya ini nanti dengan sertifikat yang akan diterima oleh Bapak Ibu. Dan untuk sertifikat kami akan mengusahakan dalam waktu 1 minggu. Jadi selama waktu 1 minggu jangan keluar dulu dari WA grup webinar, karena nanti informasi selanjutnya akan kami berikan di WA grup tersebut. Terima kasih. Terima kasih informasinya Bu Wahyu. Tolong disimak baik-baik ya Bapak Ibu. Jangan keluar grup dulu sebelum sertifikat dibagikan. Yang sampun isi absen bisa keluar. Yang sampun isi absen bisa keluar. Yang sudah mengisi boleh keluar Zoom, keluar Gmeet. Waduh, sudah lapar ini saya sepertinya ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kakak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas. Aktivitas kembali. Ditunggu